Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapa buat penyertaan Tuhan dalam setiap keluarga kami Tuhan. Kami bersyukur pada Tuhan telah memberikan kepada kami kesempatan untuk kami kembali datang kepadamu Tuhan. Menaikkan doa kami Tuhan, sharing bersama Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik, Tuhan terus selalu menjaga, memelihara setiap kami Tuhan. Dalam setiap doa-doa kami Tuhan, setiap hal-hal yang akan kami bicarakan Tuhan, baik untuk evaluasi ataupun pada tahun 2023 dan juga harapan-harapan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap apa yang telah Tuhan percayakan kepada setiap kami dalam setiap melayani Tuhan. Engkau terus mau pakai setiap kami Tuhan untuk kami terus bisa melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan sepanjang waktu ini, malam ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita bisa berkumpul di rencana semula. Jadi kita hari ini tidak ada renungan, tapi kita mau mendengarkan catatan pelayanan saudara di komisi masing-masing atau di kepengurusan kita di tahun 2023 ini, apa yang menjadi catatan kita. Kemudian setelah itu menyampaikan apa yang menjadi harapan kita di 2024 dan termasuk di dalamnya ajakan. Jadi artinya harapan ini kan nggak mungkin dicapai sama sendiri, tapi dengan ajak. Jadi artinya waktu jemaat nanti mendengar kita, mereka ngerti apa yang menjadi harapan di tahun. Nah, saudara-saudara, kalau berdasarkan urutan yang saya lihat di komputer, urutan yang pertama yang akan bicara itu saya. Wawan ya, berarti Wawan dan Yuli ini mewakili koordinator di Taman Popo. Kemudian Pak Surya mewakili pengurus atau majelis di pusat, sekaligus juga untuk mewakili kaum pria ya. Walaupun hari-hari ini masih belum aktif lagi. Kemudian setelah itu Pak Leri sebagai juga bagian pengurus di Luna. Kemudian setelah itu yang berikutnya itu Andre ya. Andre mewakili youth dan tim di Luna. Kemudian Pak Andreas juga sekaligus juga mewakili kembali dari pengurus ke majelis di pusat. Kemudian Ibu Pori mewakili kaum wanita. Kemudian Sutisna mewakili Komsel barangkali ya, Care Group mewakili Care Group. Kemudian Sandra mewakili sekolah minggu. Kemudian Agus mewakili youth di Taman Kopo dan Tin. Kemudian yang terakhir Ina atau Valen mewakili pengurus BWN ya. Itu jadi sekarang saya akan mulai dengan saya. Jadi saudara-saudara, kita waktunya terbatas, kalimat-kalimatnya dengan jelas. Saya mulai dengan saya dulu. Saudara-saudara, catatan saya di tahun 2023 itu catatannya adalah kateter ya. Jadi keteteran gitu. Jadi masih banyak yang sebetulnya harus dikerjakan, tapi belum mampu untuk dikerjakan. Ya. Karena itu dalam hal ini saya ingin kembali mempersatukan kembali jemaat kita di tahun depan ini, yaitu dengan menggalang kembali. Kalau dulu kita sebut sapa ya, sekarang kita ikut dengan nama di Taman Kopo, yaitu Care Group ya. Jadi kita akan memulai di Januari ini di tanggal 7 dengan Care Group ya. Nanti teknisnya gimana nanti bukan di sini saya ngomong. Tapi yang jelas catatan akhir tahun saya adalah banyak hal yang masih belum bisa dikerjakan dalam rangka pelayanan untuk meningkatkan kualitas jemaat di Bethesda ini. Dalam hal ini tentu saya minta maaf dengan keterbatasan yang masih ada. Semoga di tahun-tahun
di tahun depan ini kita bisa bekerja sama lebih baik. Dan saya harap untuk teman-teman yang di Luna ini jangan merasa karena teman-teman saya ini disebut umurnya senior semua ya. Ada Pak Surya, ada Pak Leri ya, Pak Andreas. Kalau Pak Andreas itu hampir senior, masih lebih muda. Jadi Pak Andreas jangan sampai tenaganya kendor ya. Kita yang sudah senior tetap semangat. Nah, pesan saya ya, yang seringkali juga dibacakan oleh Pak Yohanes, tapi dalam hal ini menjadi catatan saya atau harapan saya di tahun ini 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Biarlah kita tahu posisi kita, di sini kita diajak, kita dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, kisah kita dipanggil dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib itu menjadi bahan kesaksian kita dimanapun kita berada. Karena kita ingin lebih banyak orang mengenal Tuhan Yesus. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Silahkan berikutnya, Yuli, kemudian Wawan. Ya, kalau catatan saya selama tahun 2023 pelayanan yang sudah kita lakukan, kita sudah melakukan yang terbaik, mempraktekkan bahwa kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, dengan sepenuh sekuat tenaga kita berikan kepada Tuhan. Pelayanan ini sebagai bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Dan bersyukur sampai akhir tahun ini sudah bisa dilewati dengan baik, terutama kami yang di Taman Kopo, walaupun ada beberapa catatan-catatan yang masih harus diperbaiki, diintrospeksi, evaluasi mengenai hubungan antar jemaat, mungkin ya, kedekatan dengan antar jemaat, itu sudah sangat baik, bahkan harus terus dipertahankan. Kemudian saya rindu untuk di youth, itu anak-anak generasi yang di bawah kita ini bisa lebih aktif dengan upgrade skill yang sudah terlihat ya sekarang selama tahun 2023. Mereka mengalami pelatihan, ada upgrade skill, ada mulai melayani, dan ini kita berharap ini menjadi generasi yang melanjutkan pelayanan kita. Mereka boleh jadi generasi penerus kita. Dan untuk menjelang tahun 2024, saya berharap dan dengan yakin kita bisa menapaki tahun 2024 ini dengan penuh keyakinan dan keteguhan hati bahwa Tuhan selalu memberkati, menyertai kita, dan juga menyelamatkan kita. Seperti firman Tuhan yang kemarin didapatkan, saya dapat berkat waktu Natal, ketika Tuhan menyertai kita, bukan hanya berkatnya dan penyertaan yang kita rasakan, tapi sungguh sifat-sifat Allah dan segala sesuatu yang Tuhan inginkan itu juga menyertai kehidupan kita dan pelayanan kita. Ya, ayat yang menjadi ayat pedoman dan memberkati saya, Yesaya 40, Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saya bacakan dalam versi BIMK, ingat, aku sudah memerintahkan kepadamu supaya engkau sungguh-sungguh yakin dan berani. Janganlah engkau takut atau kurang bersemangat, sebab aku Tuhan Allahmu mendampingi engkau kemana saja engkau pergi.
Jadi kita bisa memasuki tahun 2024 dengan keberanian dan keyakinan bahwa Tuhan menyertai kita. Amin. Saya menyampaikan secara keseluruhan tahun depan itu melanjutkan tema tahunan tahun ini adalah tahun ini intimacy with God, keintiman dengan Tuhan, dan tahun depan kita mengambil Yohanes 15, yaitu tentang Yesus pokok anggur, kita di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Atau penyederhanaannya adalah kita hidup terhubung dengan Tuhan. Untuk harapan dan kerinduan di tahun 2024 adalah saya merindukan jemaat semakin memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan. Jadi kita selalu ada di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Saya terinspirasi dengan berkat firman Tuhan di dalam Yohanes 15. Dan saya ambil ayat 5 dan 6-nya. Yaitu firman Tuhannya adalah, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. jadi setelah itu saya merindukan bahwa jemaat Bethesda, khususnya di Taman Kopo, itu mengalami pertumbuhan dengan terhubung dengan Tuhan, maka kehidupan kerohanian mereka akan bertumbuh secara kualitas, baik iman dan kerohanian, kemudian juga berdampak kepada kuantitas atau pertumbuhan atau jiwa-jiwa baru. Kemudian untuk marturia atau pelayanan misi, baik care group, kemudian doa, dan juga ada pria serta wanita. Di sini saya merindukan bahwa kami membangun pemimpin-pemimpin baru yang sudah ada kita bentuk beberapa waktu ini, memang masih terbatas tentang kepemimpinan rohani, dan tahun 2024 kami merindukan banyak yang terbangun untuk menjadi pemimpin-pemimpin rohani, sehingga para pemimpin-pemimpin rohani ini bisa menjadi gembala-gembala kecil yang mengembangkan jemaat dalam sektor-sektor lainnya, termasuk salah satunya adalah care group, kemudian kaum pria, kemudian kaum wanita, dan juga pelayanan-pelayanan lainnya. Sehingga pelayanan penggembalaan yang berskala besar itu dapat ditopang oleh gembala-gembala kecil yang memiliki hati untuk membangun bersama-sama gereja Tuhan. Terima kasih. Berikutnya Andre mewakili Youth, ya. Silakan. Youth Luna. Ya, saya akan menyampaikan catatan di 2023 dari Youth Luna. Sebenarnya 2023 ini masih banyak kekurangan ya, khususnya kita mengalami penurunan juga di bagian kuantitas, secara kuantitas gitu. Salah satunya terdampak dari COVID yang beberapa tahun lalu itu juga masih terus ada, dan saya juga melihat ini terjadi juga bukan cuma di kita gitu, di beberapa gereja yang lain juga terjadi. Terus hal yang lainnya juga ada beberapa anak-anak youth juga yang mungkin kerjanya di luar kota dan lain sebagainya. Jadi kami kekurangan SDM di tahun 2023 ini. Jadi agak sulit gitu ya untuk kita bisa berkembang secara pekerjaan dan lain sebagainya, pelayanannya. Nah, tetapi dari hal itu kami bersyukur juga dan saya juga bisa boleh mengapresiasi buat beberapa anak youth yang khususnya juga ada di ring 1 di kepengurusan, karena melalui kejadian ini juga, fenomena ini juga, kami menjadi semakin lebih kuat, semakin erat satu dengan yang lain, dan
di tahun 2023 ini kami lebih terstruktur, lebih rapi. Kalau ada solving problem kami udah bisa lebih tersusun, lebih rapi. Kalau ada masalah ini ke siapa, larinya ke siapa, dan lain sebagainya. Kita bersyukur tahun 2023 ini bisa lebih kuat ring satunya, dan juga kami bisa lebih detail. Yang saya lihat anak-anak bisa lebih detail, terus lebih kritis juga di dalam memikirkan beberapa problem atau perencanaan dan lain sebagainya. Harapannya untuk di tahun depan kemungkinan saya akan memulai beberapa anak-anak di ring satu ini akan mulai memberitakan firman di ibadah youth gitu, karena mereka udah ring satu khususnya udah menjadi leader juga gitu, jadi kami akan bergiliran untuk membawakan firman, jadi nggak kami terus bisa belajar gitu untuk bisa saling menjadi berkat buat jemaat yang ada. Melalui keterbatasan-keterbatasan kami yang ada, kami akan berusaha juga untuk bisa mengatasi problem-problem yang akan dihadapi. Lalu juga tentunya saya akan terus memperkuat dan mempererat khususnya di kepengurusan, di leader di ring satu ini. Salah satunya melalui fellowship di ring satu ini, fellowship atau kebersamaan yang tentunya tahun ini udah dimulai, tapi baru sekali di 6 bulan terakhir ini. Jadi kemungkinan beberapa bulan sekali kami akan mengadakan fellowship di ring satu. Kemungkinan itu secara singkat yang bisa di-share catatannya di tahun 2023. Untuk ayat saya akan mengambil dari Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Di sini dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, jadi di tahun 2024 ini kita diberi kesempatan lagi tentunya untuk menjalankan kehidupan kita semua, dan saya berharap kita semua bisa menjalankan kesempatan ini dengan baik, dan khususnya bisa berbuat baik atas apa yang sudah kita terima dari Tuhan, anugerah, keselamatan, dan lain sebagainya dari Tuhan. Kita akan menyalurkan kasih juga yang udah Tuhan kasih kepada kita, dan kita akan menyalurkan kepada orang lain, dan khususnya pada kawan-kawan kita seiman. Itu aja. Terima kasih. Berikutnya Pak Andreas, setelah Pak Andreas nanti Ibu Kori ya. Apa saya lihat ya jemaat ya, banyak yang mengalami masalah gitu. Nah, kita bagusnya selain kunjungan mendoakan, kita juga memecahkan masalahnya dengan memberikan masukan-masukan gitu, sehingga mereka juga dapat dicari jalan carikan jalan pemecahannya gitu. Nah, harapannya mah jemaat nanti lebih dewasa lagi gitu, mau menerima apa yang dialami, terus sehingga mereka tidak keluar gitu dari gereja gitu. Jangan kamu khawatir karena apapun yang kamu minta. Jangan kamu khawatir tentang apapun juga ya. Nyatakan itu dengan doa dan permintaan kepada Tuhan. Rekan-rekan pelayanan pada malam hari ini kita bersyukur bisa bersama-sama bergabung, dan untuk khususnya untuk para pengurus ya bisa mendapat melaporkan ya tentang kegiatan selama setahun ini. Saya bersyukur di kaum wanita selama 1 tahun ini ya ada banyak hal ya, khususnya sejak
COVID tahun 20 sejak kepengurusan saya itu tahun 21 ya, mulai online gitu. Online 21 sampai 22. Nah, di tahun ini baru benar-benar bisa on-site ya di tahun 23. Di awal Januari sampai dengan sekarang itu, ya puji Tuhan berjalan lancar ya. Online-nya hanya sampai dengan ya bulan Januari awal lah ya, tahun 23 awal itu. Nah, sejak 23 itu karena kan ada yang usia udah lanjut ya, lalu ada yang sakit tidak bisa beribadah lagi untuk sementara, paling juga sekali-kali kalau ada yang ngantar ya, dia bisa. Ada banyak beberapa ibu yang tidak mengikuti lagi ibadah di kaum wanita, jadi sekarang kaum wanita jauh berkurang gitu ya, mungkin sekitar ya sekarang 75% lah yang benar-benar aktif gitu ya melayani ibadahnya hadir ya. Nah, harapan saya ingin ya ibu-ibu bersama-sama gabung lagi gitu ya di kaum wanita, dan ada jiwa-jiwa baru ya. Saya berharap gitu, saya sudah mengajak untuk ibu-ibu lain ya yang belum pernah hadir bergabung di kaum wanita ya, ada jiwa baru, itu kerinduannya. Lalu harapan saya ingin ibu-ibu itu ya bertumbuh ya, jadi tidak hanya sebagai jemaat saja. Puji Tuhan sekarang udah mulai gitu ya, jadi dari pelayanan saya kasih tugas mereka, dari mungkin pelayanan yang kecil saya kasih tugas supaya mereka juga lebih berani ya melayani. Jadi kerinduannya, harapannya ingin ibu-ibu tuh bertumbuh dan melayani Tuhan ya. Puji Tuhan, untuk di tahun 24 juga ya ingin sungguh-sungguh gitu ya, ibu-ibunya sungguh-sungguh melayaninya, tidak hanya sekedar hadir gitu ya. Saya ingin mereka juga bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Itu saja. Ada satu ayat yang ingin saya bacakan dari 1 Korintus 15 ayat 58. Saya akan bacakan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Ya, selalu ingat ya ayat ini ketika Yohanes ya kalau menyampaikan gitu ya, khususnya di dalam pelayanan itu, saya selalu ingat ayat itu. Ya, sekian saja. Terima kasih Bu Pori. Berikutnya kalau lihat di sini Sutisna ya Pak Sutisna, silakan. Terima kasih, selamat malam. Kalau saya ditugaskan oleh Pak Wawan untuk pegang liturgia ya di PKI, angkut ibadah umum. Ya, puji Tuhan, lama ini dengan kehadiran jemaat cukup stabil, terus ibadah yang lancar, penuh berkat, terlihat dengan jemaat yang antusias waktu ujian penyembahan, dan ketika firman Tuhan disampaikan juga ya bagian besar cukup antusias lah. Jadi dan ya jarang lah yang ngobrol kayak gitu ya. Mungkin karena ruangannya juga kecil jadi nggak berani mungkin mereka ngobrol seperti itu ya. Tapi puji Tuhan kita benar-benar merasakan jemaat antusias dan benar-benar memberkati. Bagi tema sudah ditentukan dan sangat memberkati. Saya merasakan sendiri teman-teman terutama yang di CG itu bilang jadi ya mau belajar terus bertumbuh ya, karena tahun ini kita banyak membahas mengenai buah-buah roh. Jadi itu saya sendiri merasakan dan mendengar
langsung dari teman-teman. Jadi bagaimana mereka mau bertumbuh. Jadi mungkin belum tentu sudah berhasil, tapi mereka mau belajar bertumbuh, ya. Dan apalagi karena tema ini dibahas lagi, dielaborasi lagi di care group, ya, di pelaku firman. Jadi kita bahas dan diperdalam lagi di care group. Jadi lebih mengena lagi ya buat sedap kehidupan kita. Nah, lalu itu juga dibantu dengan ABA. Ya, jadi ayo baca Alkitab kita yang mungkin sekitar 90% dari seluruh jemaat itu sudah rutin baca ABA. Karena di CG, masing-masing CG ada grup dan lapor. Jadi saya lihat ya mungkin sekitar 90% dari jemaat kita itu sudah rutin membaca ABA dan teratur. Saya merasakan sekali berapa teman-teman yang dulu itu selalu macet dan terputus di jalan, tapi sekarang itu puji Tuhan selalu tuntas ya berdasarkan ABA. Nah, nah dalam harapan untuk tahun depan ya kita jelas pengen quantity increase dan quality increase ya. Jadi secara jumlah juga kita pengen meningkat, terus kualitas juga apalagi. Dengan terus seperti Pak Wan tadi sampaikan, sudah kita tahun ini semakin intim dengan Bapak, dan tahun depan itu lebih lagi yaitu connected, terhubung terus dengan Tuhan. Jadi kita akan perkuat lagi tema-tema ini dan harapan kita meningkat secara kualitas dan kuantitas juga. Dan semakin kuat, semakin setia. Ada satu ayat yang luar biasa yang saya dapat berkat, yaitu Yesaya 26 ayat 12. Yes, ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Ayat yang luar biasa, menguatkan buat saya juga, baik dalam pekerjaan dan pelayanan, boleh tetap kuat, karena damai sejahtera Kristus itu yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Ya, jadi ternyata Tuhan bilang segala sesuatu yang kita kerjakan, ternyata Tuhan sendiri yang melakukannya. Ya, bukan kita, tapi Tuhan sendiri. Sebab segala sesuatu yang kamu kerjakan, Tuhan yang buat, Tuhan yang lakukan. Segala sesuatu yang kami kerjakan, Tuhan yang melakukannya bagi kami. Jadi luar biasa, jadi ini menjadi ayat yang menjadi kekuatan, kita tetap kuat, setia melayani Tuhan, dan setia mengiring Tuhan. Bahkan dalam bidang pekerjaan, usaha kita juga ini dikuatkan. Karena damai sejahtera Tuhan itu, Tuhan selalu sediakan bagi kita, sehingga kita bisa mengerjakan segala hal yang kita tahu Tuhan yang melakukannya bagi kita. Saja, terima kasih. Berikutnya Pak Surya, mewakili pengurus di Luna, juga sekaligus Kompria ya. Ya, malam saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus. Kalau tadi Pak Yahya keteter, kaum pria ini kehilangan saudara ya karena COVID berapa tahun, jadi kaum pria itu bisa disebut udah mulai bisa disebut nggak aktif saudara ya. Jadi mungkin ini ayatnya juga seperti ini seorang anak ayatnya anak yang kehilangan saudara ya. Tapi saya bersyukur bahwa anak itu akhirnya kembali kepada Bapa yang mengasihi. Itu juga yang saya harapkan, bahwa kaum pria ini bisa kembali untuk aktif kembali saudara ya, walaupun saya mengajak waktu sesudah mulai COVID agak bebas, tapi kaum pria ini udah mulai ada masalah saudara ya, mungkin karena faktor umur juga. Dia katakan, Pak, kalau malam sekarang saya udah nggak kuat, badan saya udah dingin, udah apa. Jadi saya pikir iya juga, tapi bukan berarti saya menganggap bahwa kaum pria itu harus udah nggak perlu lagi ya.
Jadi mungkin saya mengharapkan waktunya dirubah walaupun hanya sebulan sekali kita mulai, itu yang saya harapkan. Nah, di mana kaum pria ini juga bisa selama ini bertahan karena didukung oleh majelis juga, oleh hamba Tuhan juga. Jadi kaum pria ini bisa tetap ada selama itu ya. Nah sekarang juga para majelisnya mendukung di dalam Zoom ini. Selama ini para majelis mendukung di Zoom ini, jadi saya bisa berharap bahwa para majelis juga ini bisa mendukung kembali untuk komisi kaum pria ini bisa aktif kembali walaupun hanya sebulan sekali. Itu yang saya harapkan untuk di tahun 2004. Nah, untuk kegiatan di gereja, saudara, puji Tuhan bahwa selama ini bisa berjalan walaupun bisa berjalan dengan baik walaupun ada kendala-kendala yang misalnya ada yang sakit, tadi ada masalah ini, tapi saya bersyukur bahwa gereja Bethesda ini bisa tetap bersatu, tetap bisa selama ini bisa menjalankan dengan ibadah dengan baik. Itu yang saya harapkan juga saya ke depannya untuk lebih lagi aktif, lebih lagi lebih lagi untuk tetap berfokus di dalam melayani, saudara ya. Itu aja yang saya segitu aja pendapat saya, Pak. Makasih. Ya, terima kasih, puji Tuhan. Berikutnya saya minta ini itu dulu ya, Yud dari TKI, silahkan Pak Agus. Setelah Pak Agus kemudian dari Sekolah Minggu Sandra ya. Kemudian terakhir nanti Ina. Ya, catatan dari saya mewakili Teens dan Youth Taman Kopo. Ya, bersyukur ya tahun 2023 ini ibadah Teens dan Youth berjalan dengan cukup baik ya. Kemudian program-program lain juga bisa berjalan ya sesuai yang diharapkan. Di antaranya seperti komsel dan outing ya. Terus ke depan kita juga mau jalankan kunjungan ya. Kemudian harapan ke depan untuk pribadi anak-anak teens dan youth semakin bertumbuh baik ya, bertumbuh kuat dalam Tuhan, semakin kuat, semakin merendah hati. Kemudian untuk koordinator dan anak-anak teens dan youth solid ya. Kemudian jiwa-jiwa baru tentu. Nah untuk ayat saya dapat dari Roma 12 ayat 11 sampai 12. Saya bacakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Sekian. Ya, berikutnya Sandra ya.
Ini sorry, ini tadi kelewat Mike Larry ini. Jadi nanti habis Sandra sebelum Ina, Pak Larry dulu ya. Baru nanti setelah itu terakhir Ina. Silakan San mewakili sekolah minggu. Ya, saya mewakili dari sekolah minggu. Di tahun 2023 ini saya bersyukur ya anak-anak dari segi kehadiran bisa dikatakan sudah konsisten ya, anak-anak hadir setiap minggu. Aba juga sudah berjalan walaupun kita masih terus harus mensupport anak-anak ya supaya terus semangat bisa baca Aba secara rutin setiap hari ya. Kemudian anak-anak juga sudah dilibatkan dalam pelayanan icebreaker, pujian, doa. Jadi anak-anak yang belum bisa doa sudah mulai belajar untuk berdoa. Anak-anak juga sudah diberi kesempatan untuk bisa membagikan berkatnya ya, kesaksian sederhana dari anak-anak. Mungkin ada catatan yang selama ini dihadapi oleh sekolah minggu ya, khususnya oleh guru sekolah minggu tentang penjadwalan guru sekolah minggu yang mungkin guru-guru sekolah minggu ini karena bentrok ya pelayanan di ibadah umum sehingga jadi penjadwalan ini kurang sesuai dengan apa yang sudah dijadwalkan. Jadi kadang-kadang ada yang tukar-tukar waktu jadwal sehingga mungkin jadi kurang teratur ya dari hal penjadwalan ini. Ya, untuk ke depan mungkin bisa disesuaikan lagi untuk guru-guru sekolah minggu supaya bisa disesuaikan supaya tidak bentrok lagi untuk ke depannya. Kemudian anak-anak juga perlu ekstra dari guru-guru ya supaya anak-anak bisa tertib dalam ibadah ya, dalam ibadah itu supaya anak bisa dibiasakan bisa duduk dengan baik, tidak main HP ya sambil memuji Tuhan atau membaca firman, mendengarkan firman Tuhan, mau nyanyi dan fokus ya. Itu mungkin ada sedikit kendala ya supaya guru-guru juga tetap bisa membiasakan anak untuk fokus dalam ibadah. Kemudian untuk kedepannya kita ingin untuk ada pertemuan ya rutin ya antara guru-guru sekolah minggu supaya kita bisa tahu ya untuk perbaikan-perbaikan apa, evaluasi setiap minggunya. Kemudian secara khususnya juga guru-guru tetap memantau bagaimana pertumbuhan kerohanian anak-anak ya dalam kepercayaan kepada Tuhan. Kemudian penjangkauan jiwa ya, ini juga diharapkan penjangkauan jiwa khususnya untuk anak-anak karena untuk Juli nanti juga yang kelas besar akan pindah ke teen ya, kita juga terus menjangkau jiwa-jiwa baru untuk anak-anak sekolah minggu dan kita percaya melalui anak-anak ini terus kita doakan semakin bertumbuh anak-anak ini bisa menjadi berkat di dalam keluarga, mungkin di dalam lingkungan sekitarnya. Ada ayat di sini yang menjadi kekuatan ya mungkin untuk kita semua juga. Ayatnya yaitu 1 Tawarik 16 ayat 11. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ya, kita diingatkan kembali untuk terus mencari Tuhan, taat setia kepada Tuhan, karena dari situlah kita akan mendapat kekuatan daripada Tuhan. Amin. Itu aja. Berikutnya silakan Pak Larry. Ya. Selamat malam semuanya. Saya mewakili saya sendiri, ya. Jadi saya ngomong sendiri aja. Saya nggak wakili siapa-siapa, tapi yang saya perkataan dari Pak Yahya tadi ya, keteteran sebenarnya. Jadi saya juga jadi ingat gitu ya, jadi bahwa memang Pak Yahya itu sibuk sekali dan sangat repot gitu ya, sangat repot mengerjakan banyak pekerjaan yang dikerjakan oleh Pak Yahya sendiri gitu. Nah, jadi saya ingat
bagaimana kalau mulai tahun depan ini kita perbaiki manajemen, struktur, kita ulang lagi gitu, kita komitmen lagi, karena kebelakangan ini tuh kayaknya kedisiplinan atau apa tuh agak mulai kendor gitu, agak kurang. Jadi kita perlu di-refresh lagi pengurus-pengurus komitmen yang mau melayani yang benar, yang sungguh-sungguh, karena perlu juga sih, mungkin kalau ada yang sampai sekarang ada pelayanan yang udah nggak mau dikerjakan atau udah apalah gitu ya, barangkali dengan alasan-alasan lain sehingga kurang melakukan apa yang menjadi bagiannya. Biarlah nanti kalau kita mulai lagi komitmen agar nanti apa yang kita kerjakan bisa lebih baik lagi di tahun 2024. Terutama juga kita barangkali mesti punya tujuan ya, punya tema apa yang mau dicapai nanti di tahun 2024 ini, agar kita arahkan kepada tujuan kita, kita tetapkan gitu, apa yang mau jadi sasaran tahun 2024. Ya, jadi supaya kita semangat lagi gitu. Mungkin selama ini agak akibat tadi kata Pak Andre gitu, wah mungkin akibat daripada COVID-19 sehingga tahun-tahun sekarang ini masih belum pulih kayaknya ya, sakitnya belum sembuh 100%, sehingga masih kena ada yang belum semangat penuh. Jadi kita kembalikan, kita refresh lagi semuanya. Nah itu yang barangkali yang saya harapkan, yang terpikirkan. Kemudian kalau ayatnya, saya punya satu ayat dari 1 Petrus 4 ayat yang ke-10 sampai 11. Bunyinya begini: layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Itu aja. Silakan. Oke, terima kasih. Selanjutnya untuk Ina ya. Selamat malam semuanya, rekan-rekan pelayanan. Dari pelayanan yang mungkin saya sudah jalani selama usia 3 tahun ke belakang ya di wadah BWF ini, dan di tahun 2023 mungkin masih banyak kekurangan dan belum sempurna. Namun kerinduan saya untuk saya dapat melayani Tuhan, apa yang bisa saya lakukan semuanya buat Tuhan ya. Khususnya untuk wadah para ibu atau wanita yang ada di BWF ini, biarlah para ibu di sini boleh bertumbuh dan menjadi dampak yang baik, khususnya yang terdekat itu dalam wadah keluarganya masing-masing dan juga di tengah kehidupan dalam masyarakat. Kerinduan saya mungkin yang belum tercapai di tahun ini dan harapan saya di tahun 2024 itu yang dapat tercapai untuk menambah jiwa baru yang ada di BWF, karena dari perjalanan BWF dari tahun ke-1 sampai akan menginjak tahun yang ke-9, mungkin secara anggota stabil begitu-begitu aja ya, tidak ada penambahan. Jadi kerinduan saya di tahun depan ada penambahan jiwa yang baru. Untuk setiap tahunnya mungkin ada kekhawatiran ketika kita masuk tahun yang baru ya, tapi saya berpegang
pada ayat firman Tuhan di 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah semua kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Juga saya dikuatkan dari Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Biarlah di tahun 2024 menjadi tahun harapan yang baru dan menjadi lebih baik lagi. Amin. Terima kasih.